warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak. Hari ini Bapak akan mengirimkan apa saja yang perlu kalian lakukan sebelum pergi ke dalam kolam renang. Nah, ada beberapa tahapan yang perlu kalian persiapkan ketika mau ke dalam kolam renang atau bermain di dalam kolam renang. Seperti apa saja? Oke, yang pertama yaitu kalian harus melakukan persiapan. Persiapan apa saja yang harus kalian lakukan? Nah, di dalam persiapan yang harus kalian lakukan adalah yang pertama adalah kalian harus menggunakan kacamata kalau bisa. Nah, kacamata seperti yang Bapak punya. Nah, kacamata yang khusus di dalam renang. Kenapa kalian harus menggunakan kacamata renang? Karena kacamata renang ini bisa melindungi mata kalian ketika berada di dalam air. Karena di dalam kolam renang itu, air yang digunakan itu pasti mengandung kaporit. Kaporit yang berfungsi untuk menjaga kebersihan di dalam air tersebut. Sehingga kadang air yang mengandung kaporit ini bisa membuat mata kita sakit dan merah. Makanya Bapak sarankan untuk menggunakan kacamata. Dan juga ketika kalian menggunakan kacamata ini lebih memudahkan kalian untuk melihat garis yang ada di dasar kolam renang, sehingga kalian tidak bertabrakan ketika berenang di dalam kolam renang. Kalian bisa melihatnya ke bawah, oh ini garisnya, kalian bisa mengikuti garis yang ada di dalam kolam renang kalau menggunakan kacamata. Kalau tidak menggunakan kacamata pasti rasanya sakit. Oke, selanjutnya yaitu ada pakaian renang. Nah, biasanya kalau cewek itu pakaiannya panjang dari mata kaki sampai ke leher, dan ada juga yang menggunakan kerudung. Tapi kalau cowok biasanya cuma pendek. Nah, ini pun punya Bapak, ini ada sampai lutut saja, pendek celana renangnya, dan kentat. Habis itu penutup kepala. Fungsinya apa juga penutup kepala, dan pakaian yang kentat ini fungsinya seperti apa? Fungsinya adalah untuk membantu kalian beraktivitas di dalam air sehingga tidak menghambat aktivitas di dalam air. Seperti rambut. Rambut ini bisa mengganggu atau menghambat aktivitas renang kalian di dalam air. Begitu juga pakaian-pakaian yang agak sedikit longgar, itu juga bisa menghambat aktivitas di dalam air. Makanya di dalam pakaian renang itu kebanyakan pakaian yang digunakan adalah pakaian yang press. Makanya pakaian yang digunakan adalah pakaian yang khusus untuk beraktivitas di dalam air. Habis itu, kalau kalian tidak bisa berenang di dalam air, kalian juga harus berusaha untuk membawa atau meminjam alat atau pelampung, karena untuk membantu cara kalian dalam berenang. Jadi pinjam saja pelampung, atau biasanya di beberapa kolam renang, tempat kolam renang ada menyewakan pelampung yang berbentuk sedikit lonjong seperti sampan kecil yang bisa kalian taruh di dada untuk membantu kalian berenang di dalam air. Oke, selanjutnya yaitu sebelum kalian melakukan di dalam kolam renang, alangkah lebih baiknya lakukan pemanasan dan peregangan tubuh, karena di dalam kolam renang itu sangat berbahaya. Berbahayanya kenapa? Karena bisa saja kalian tenggelam kalau tidak melakukan yang namanya pemanasan. Karena di dalam kolam renang itu sangat berbahaya, dan apabila terjadi cedera otot, kalian tidak akan bisa lagi menggerakkan beberapa bagian badan yang kalian gunakan untuk mengayuh, dan bisa saja kalian tenggelam. Makanya lakukan peregang terlebih dahulu sebelum melakukan aktivitas, selalu saya tekankan. Nah, selanjutnya aktivitas di dalam air. Sebelum kalian melakukan aktivitas di dalam air, juga kalian harus tahu bagaimana kedalaman air yang ada di kolam tersebut. Apakah dalam, apakah surut? Karena keselamatan kalian ada di tangan kalian. Apalagi kalian baru mau belajar berenang. Kalian harus tahu kedalaman dari kolam tersebut. Sehingga kalian perlu melihat kondisi dari kolam yang akan kalian gunakan. Apalagi kalau air kolamnya keruh. Bagaimana kalian melihat kolam tersebut, apakah dalam atau keruh? Perlu kalian pastikan bahwa air yang akan kalian gunakan untuk beraktivitas itu menjamin keamanan yang kalian mau. Dan beberapa aktivitas yang bisa kalian lakukan di dalam kolam renang yaitu bermain, berjalan. Habis itu kalau berjalan biasanya cuma air yang surut dan tidak bisa kalian gunakan di air yang dalam. Nah, habis itu aktivitas yang bisa kalian lakukan adalah berenang. Nah, berenang kemarin salah satunya yang Bapak bikin video sebelumnya, yaitu gaya
gaya bebas. Nah, itu ada salah satunya. Selanjutnya ada gaya punggung, ada gaya dada, ada gaya kupu-kupu atau butterfly. Nah, itu bisa kalian latih di dalam kolam renang, sehingga bisa kalian latih dan kalian bisa beraktivitas sendiri, mandiri, tanpa pengawasan orang tua lagi. Tapi untuk kalian yang baru belajar, Bapak tekankan untuk kalian meminta bantuan orang dewasa, orang tua atau kerabat yang bisa membantu, karena takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kemarin itu ada 4 gaya renang yang sudah Bapak ajarkan di dalam kelas, yaitu gaya kupu-kupu, gaya dada, gaya punggung, dan gaya bebas. Nah, kalian harus bisa memilih mau melatih renang yang mana, karena membantu kalian untuk memilih gaya renang seperti apa yang cocok dengan kalian sendiri. Seperti misalkan gaya dada itu lebih mudah dan menghemat tenaga. Berbeda dengan gaya-gaya lainnya seperti gaya bebas itu sangat menguras tenaga. Makanya penting bagi kalian untuk memilih gaya renang seperti apa yang cocok buat kalian, yang pas, dan kalian gunakan di tempat yang pas. Oke, itu video yang bisa Bapak berikan. Semoga ini membantu kalian dalam melatih bagaimana cara berenang dan beraktivitas di dalam air dengan baik dan benar. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.